Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabtul jawaza, dan aku mencari jalan, ay al-murura, yakni jalan lewat, ala sirati, untuk melewati sirat, yakni jembatan di negeri akhirat, fi adhiyatin, lewat ibadah kurban. Fawajadtuha, lalu aku mendapatinya, fawajadtuhu, lalu aku mendapatinya, fis sadaqati, lewat bersedekah. Dzakaras Suyutiyu menjelaskan, yakni Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, anna sawabas sadaqati, bahwasanya pahala sedekah itu khamsatu anwa'in, terdapat 5 macam, yakni 5 martabat. Wahidatun, macam yang pertama, bi asyaratin, dengan mendapatkan balasan 10 kelipatan. Wahia, dan dia, ala sahihil jismi, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat badannya. Wa wahidatun, dan satu yang kedua tentang tingkatan sedekah itu, bitis'ina, yaitu mendapatkan pahala sejumlah 90 tingkat kelipatan. Wahia, dan dia, alal a'ma, bersedekah kepada orang buta, wal mubtala, dan bersedekah kepada orang-orang yang sedang ditimpa balak atau musibah. Wa wahidun, dan satu yang ketiga, bitis'i mi'atin, yaitu dengan 900 kelipatan. Orang bersedekah, martabatnya, tingkat kelipatannya 900. Wahia, dan dia, ala dhi qarabatin, yaitu bersedekah kepada yang masih kerabat, muhtajin, mereka yang membutuhkan. Sedekah kepada saudara yang membutuhkan. Wa wahidatun, dan satu yang keempat tentang tingkatan orang bersedekah, bi mi'ati alfin, yaitu 100.000 tingkatan, 100.000 kelipatan. Wahia, dan dia, alal abawaini, yaitu bersedekah, atau bahasa lain adalah memberikan nafkah, alal abawaini, kepada ibu bapaknya. Wa wahidun, dan yang satu yang kelima, kelipatan pahala sedekah itu, bitis'i mi'ati alfin, yaitu 900.000 kelipatan. Pahalanya 900.000 kelipatan. Untuk siapa? Wahia, dan dia, ala alimin, bersedekah atau memberikan hadiah, ala alimin, atas orang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, au faqihin, atau orang ahli fikih yang menjadi rujukan hukum di tengah-tengah umat. Wa talabtu, dan yang ketujuh, aku mencari an-najata, keselamatan, minan nari, dari siksa neraka, ay jahannama, yakni neraka jahannam, fil mubahati, kepada pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan, ay fi nailiha, yakni dalam rangka memperolehnya pekerjaan yang dibolehkan. Fawajadtuha, lalu aku mendapatinya, fi tarkis syahwati, pada meninggalkan syahwat.
yakni hawa nafsu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, telah berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, la an atruka, sungguh aku akan meninggalkan min asyai, dari makan malamku, luqmatan, satu suap sekalipun, ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, pada diriku, min an aqumal laila, min, daripada an aquma, aku bangun, al-laila, sepanjang malam, ila akhirihi, sampai kepada akhirnya malam. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, lanjutan dari makalah yang ke-23. Karena ini makalah isinya usyari 10-10 ya. Makalah ini muatan materi pelajarannya 10 poin. Nah, yang ke-6, kata ulama ahli hikmah, aku mencari jalan menuju surga, mencari jalan keselamatan negeri akhirat, yaitu melewati jembatan sirat, lewat ibadah, namanya ibadah adhiyah, ibadah kurban. Tetapi aku tidak dapati selamatnya lewat sirat itu lewat ibadah kurban, tetapi aku mendapatinya lewat pahala ibadah sedekah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pernyataan ini tentu bukan berarti kalau begitu nggak penting ibadah kurban, lebih penting sedekah ya. Maksudnya tidak demikian. Tetapi pernyataan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang ibadah korban itu bagi orang yang tidak mampu berat apa ringan? Ya, nggak mampu, ya berat, ya. Apalagi ibadah onta, satu orang satu onta, berat, ya. Onta, sapi, kerbau itu satu orang satu hewan, itu kalau memang mampu. Kalau tidak mampu digotong sendiri, boleh 2 orang. Kalau tidak mampu digotong 3 orang. Tidak mampu lagi digotong 4 orang. Sampai berapa orang maksimalnya? 7 orang. Ya. Ada yang bilang, Ustadz, emang sapinya nanti kuat gendong 7 orang? Ya, kita jangan mengukur di dunia. Kalau mengukur di dunia mah nggak bakal pas untuk urusan akhirat. Ya. Ukurannya begini aja dah. Sapi itu kendaraan. Kira-kira kendaraan apa yang bisa dinaiki 7 orang? Ya, Avanza atau Xenia, ya, atau sejenisnya. Nah, berarti di akhirat nanti itu sapi diganti dengan semacam ya, Avanza, Xenia, dan sejenisnya. Jadi nggak mungkin sapinya dinaikin 7 orang, nanti bingung lagi. Ya, suaminya korban tahun lalu, ya, patungan sama orang lain, istrinya korban tahun ini patungan sama orang lain. Kalau begitu besok berarti istrinya bonceng laki-laki lain dong. Nah, suaminya boncengin perempuan lain dong. Nah, itu ukuran dunia. Maka ukuran akhirat tidak bisa diukur dengan ukuran dunia. Ada yang bilang lagi, lah kalau korbannya setiap tahun terus bagaimana ntar? Kalau korban kambing tiap tahun dia korban, misalnya 5 kambing, 6 kambing, bagaimana? Kambing mana yang mau dinaikin? Susah amat ya. Kambingnya jadiin 1. Ya. Kalau kambing ibarat naik motor, ya, berarti kalau ada 5 kambing, jual jadiin 1, jadi mobil, kan gitu. Ya. Nah, jadi nggak usah dipikirin, dibayangin urusan akhirat nanti bagaimana. Sebab
Akhirat itu sesuatu yang tersembunyi, yang tidak bisa diukur oleh ukuran-ukuran dunia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ada solusi lain. Kalau memang selamatnya meniti sirat itu lewat ibadah korban, berarti yang bisa lewat sirat dengan selamat hanya orang kaya, orang yang mampu. Bagaimana dengan kita-kita yang nggak mampu ibadah korban? Orang tiap tahun bukan korban binatang, ya, tiap tahun korban perasaan doang. Ya. Nah, zaman Rasulullah, zaman sahabat, ada orang-orang yang korbannya itu ayam. Korbannya ayam. Ya, zaman sekarang ada nggak yang korban ayam? Itu maksudnya begini. Hewan yang boleh untuk ibadah korban itu kan paling tidak kambing, ya, kambing, kerbau, sapi, onta. Lalu ketika orang itu motong ayam, artinya apa? Ikut berkorban. Ya. Sebab ibadah kambing nggak mampu, maka nyembelihnya ayam, dipotong, dimasak, dibagi-bagi sama tetangga-tetangganya. Nah, itu ibadah korban, ya. Mengorbankan sebagian dari dia punya harta. Jadi tidak termasuk ibadah korban yang secara kaidah fikih itu sah, ya. Tapi setidaknya itu ikut berkorban dengan motong ayam. Nah, lalu bagaimana dengan yang ayam aja teayak, ya, nggak punya, ya. Ya sudah, korban tenaga, masuk dalam panitia korban. Tapi jangan serakah, ya. Panitia korban pakainya celana hansip, ya. Celana hansip kan kantongnya banyak. Iya, iya. Kantong depan, kantong samping, kantong belakang, gandul-gandul semua, isinya daging sama apa itu, torpedo kambing. Dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang, mau ngambil rokok pulang, balik lagi mau ngambil asahan pulang, nggak taunya ya Allah diturun-turunin di rumah, ntar balik lagi diisi lagi. Masya Allah, ada yang begitu. Ada kali orang sono-sono, sini mah nggak ada. Ya. Emang pada doyan kambing apa? Ya. Saya aja nggak doyan kambing. Apalagi kambing dikecapin, oh saya nggak mau. Jeruduk. Kalau dagingnya dimasak mah doyan, ya. Ya Allah. Nah, jadi kenapa lewat sedekah? Artinya kalau sedekah semua orang bisa. Nafkah atau sedekah itu bisa pada posisi as-sarra, pada posisi ad-dharra. Posisi longgar rezeki, sedekah. Sedekahnya ya gedean, namanya rezekinya lagi banyak. Kalau lagi dharra, lagi sempit, ya, itu juga masih tetap bisa sedekah. Ya. Sedekah itu penting, karena sedekah itu kata Rasulullah, tasaddaqu fa inna shadaqata fakkakumun nar. Sedekahlah kalian, karena sedekah itu bisa mengunci, ya, mengunci untukmu masuk dalam pintu neraka. Bahkan Rasulullah mengajarkan tasaddaqu walau bisyiqqi tamratin. Ya. Sedekahlah kalian sekalipun dengan separuh korma. Ya, separuh korma, Pak, bayangkan. Ya. Korma itu segede apa? Paling ya jempol, ya. Itu dibagi dua, separuhnya dimakan sendiri, separuhnya dikasih temen yang lagi lapar. Ya. Separuh korma mengenyangkan enggak? Enggak. Tapi setidaknya menyenangkan. Bagi orang yang dikasih, emang punyanya korma satu-satunya doang. Bagi orang yang dikasih, memang tidak menyenangkan, tidak mengenyangkan, tapi setidaknya menyenangkan.
Bapak punya roti sebungkus, ya, mau dimakan sendiri, tiba-tiba teman datang, ya udah bagi roh, ya, tahu bagi roh, bagi loro, bagi dua, bagi dua. Roti bagi dua boleh, ya. Kalau cinta jangan dibagi dua, ya. Cinta itu satu aja, cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta kepada Allah itu harus mengalahkan cinta kepada sesama makhluk, ya. Nah, jadi sedekah itu penting. Karena itu upayakan oleh kita, tiada hari tanpa sedekah. Ya. Sedekah itu bisa daf'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menyebabkan selamatnya kita dari mitatassu, mati yang mengenaskan. Mati mengenaskan itu, ya, matinya sih husnul khotimah, tapi kondisi matinya ngenes, ya, kebakaran, ya, lagi tidur pules kebakaran, ya, udah gosong udah. Nah itu mati mengenaskan. Atau mati mengenaskan itu cemplung di laut, ya, atau tenggelam di sungai, ya, atau nyemplung sumur, kecemplung sumur, gitu. Atau tabrakan, ya, ya, badannya hancur. Nah itu namanya mautussu, mitatassu, mati yang mengenaskan. Itu bisa bisa ditolak dengan sedekah sir, ya. Sedekah sir itu sedekah yang tersembunyi. Bapak beli air mineral, ya, berapa kardus, 2 kardus, ya, diem-diem taruh di masjid, nggak ada yang tahu, ya. Itu namanya sedekah sir, ya. Beli roti bagi-bagi gitu, ya. Beli kain sarung, cap gajah nongkrong, ya. Bapak kalau lewat atau kalau ngaji begini matanya sambil lirak-lirik, berapa ini bapak-bapak ini? Oh ada 20 orang, bismillah dah. 20 orang berarti sekodi, ya. Ya, sekodi udah, sekodi. Ya. Sarung paling berapa tuh? Yang sedang aja dah, ya, cepek lah, ya, ya, cepek itu. Ya, kalau yang jutaan itu sarungnya orang berduit, ya. Ya. Nah, cepek aja kali 20 pek berapa tuh? Sampai empek dah tuh, ya. 2 juta ya. 2 juta, dan diam-diam dia tuh bagi-bagi itu. Kalau enggak titipin sama merebot, suruh dibagi. Khusus yang pada ngaji aja tuh. Itu sarung pasti biar kata kegedean mah dipakai sarung. Ya. Kalau baju kegedean nggak dipakai. Ya. Sendal, peci kegedean nggak dipakai. Kalau sarung emang kudu kegedean. Kalau kekecilan yang pakai anaknya, ya, apa cucunya. Jadi itu sedekah sir, ya, ya. Ibu-ibunya ada berapa itu? Oh ada 10 orang, ya. Beli, hah? Ya udah 6. Aku lagi udah dibanyakin. Ya sama bayangannya dah 12, ya. Ya. Emang ibu-ibu suka jujur emang. Nah, beliin dah tuh mukena, cepet-cepet, ya, kali, ya, 6 orang, 10 orang, 12 orang, dan bagi itu. Insya Allah. Itu selama dipakai untuk ibadah berarti dapat pahala. Ustaz, sarungnya dipakai ngelonin istri, dapat pahala nggak? Kalau yang dikelonin istrinya sendiri dapat pahala. Yang jadi dosa itu kalau yang dikelonin istri tetangga. Nah itu bisa bahaya itu. Masya Allah. Jadi kesono-sono ini. Sedekah, ya, banyakin sedekah. Nah sedekah itu ada 5 tingkatan, ya. Kata Imam As-Suyuti, ya. Tingkatan pertama pahalanya cuma 10. Tingkatan kedua pahalanya 90, ya.
Yang ketiga, tingkatannya pahalanya itu tis'umi'ah, ya, 900. Yang keempat, pahalanya mi'atu alfin, ya, 100.000. Kemudian yang kelima, pahalanya tis'umi'ati alfin, 900.000. Imam Jalaluddin itu, ya, As-Suyuti. Pertama, sedekah sama orang sehat, ya. Orang itu sehat, ya, kasih sedekah, itu pahalanya 10, ya. Nah, apa boleh orang sehat, orang mampu dikasih sedekah? Ya boleh-boleh aja. Maka kalau ada orang minta-minta, ngasih jangan gerendeng. Masih muda, gagah begitu, minta lagi, gak ada malunya. Udah ngasih, ngomong. Nah, itu kata Allah, qaulun ma'rufun, ya, ya, ucapan yang baik, ya, itu khairun min shadaqatin yatba'uha adha, ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ya, khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik serta pemberi maaf, pemberian ampunan, itu lebih baik daripada sedekah tapi, ya, diikuti dengan omongan yang jelek. Ucapan yang baik itu artinya ketika dia ngucapin salam, ya jawab salamnya, ya. Sekalipun salamnya orang meminta-minta itu tidak wajib dijawab, ya. Sebab sekalipun bapak jawab salam, tapi kalau nggak ngasih, gerendeng nggak dia? Nah, berarti salamnya ditukar dengan uang receh. Karena itu ucapkan yang baik. Kita tidak salah, tapi suruh ngomong minta maaf. Maaf ya bang, ya nggak ada uang receh. Ya besok aja balik lagi, nanti saya double. Gitu. Yang minta-minta ngomong, duitnya berapa pak? Cepet, sini gue balikin, gue kembaliin. Masya Allah, ternyata yang di kantong itu banyakan dia daripada duit kita. Nah, mana buktinya? Nah itu yang ketangkep sama Pol PP, begitu digeledah, ya, di tasnya 13 juta, ya, 12 juta, penghasilan sebulan tuh minta-minta keliling tuh, ya Allah, gede ya, ya Allah. Tapi ingat, as-sa'il la yashba' minal mas'alah. Orang tukang minta itu nggak bakal kenyang, ya, dari minta. Tukang minta itu ya senengnya minta. Biar kata dia punya juga minta. Rokok di kantong ada, tapi temennya ngeluarin rokok. Rokoknya sendiri apa rokok temennya? Iya, rokok temennya. Ya, sambil ngomong lagi, rokok sih di ngon, ya, ya kurus. Tahu ngon? Ya. Iya, rokok itu jangan digembalakan. Ya. Kalau kambing digembalakan gemuk, kalau rokok digembalakan kurus. Iya, dibagi-bagi sama yang lain, kempesnya. Nah, jadi sedekah, ya. Sedekah. Ya. Perbanyak oleh kita sedekah. Jadi ngasih sedekah sama orang mampu itu pahalanya 10. Kata Rasulullah begini, kasihlah orang yang meminta-minta sekalipun dia meminta di atas unta. Ya. Artinya kasihlah orang yang minta sekalipun dia naik kendaraan mobil misalnya. Kasih, karena tetap ada pahala. Ada orang datang nyodorin catatan santunan yatim atau panitia pembangunan masjid ya, nggak jelas masjid mana gitu. Bapak ngasih aja udah. Urusan dia nipu, dia bohong, itu urusan dia nanti di hadapan Allah. Pengasihan kita, pemberian kita tetap ada pahala. Tapi kalau kita sudah tahu persis bahwa dia itu melakukan penipuan, ya jangan kita kasih. Ya, ini orang kok tiap bulan pembangunan masjid di kampung kita cek coba kampung ada nggak ada. Ya, ternyata dibuntutin orang tuh, nanti belok ke tempat yang sepi, ya,
Sesudah itu dibagi-bagi sama yang pada nggak pada minta tuh. Ya, kan ada tuh, ya dulu pakai mobil ya, sekarang udah nggak ada ya. Naik mobil, nanti yang di mobil ngomong dah tuh, ntar armadanya pada jalan tuh ya. Nah itu kadang ada yang begitu. Ya. Kalau kita udah tahu bahwa dia nipu, ya jangan. Ya. Karena apa? Berarti kita meridhoi orang melakukan tipuan. Nah, jadi sedekah. Yang kedua, sedekah sama orang buta dan orang mubtala. Ini orang butanya yang nggak mampu, ya. Orang buta kontrakannya 20 pintu, ya kaya dia. Al-mubtala, orang yang sedang mendapati musibah. Itu pahalanya lebih besar. Berapa nilainya? 90, ya, 90 tingkatan. Yang ketiga, 900 untuk siapa? Kerabat. Ya. Kita punya saudara kita miskin, sementara kita berada, kita orang mampu. Dahulukan saudara sebelum berbagi kepada orang lain. Ini enggak, ya. Yayasan anu dibagi. Giliran saudaranya pada kembang kempis kagak ada yang dibagi. Giliran datang mau pinjam utang, tanya surat tanah mana? Iya, jaminannya surat tanah. Ya Allah, itu namanya kebangetan tuh. Ya. Nah, kenapa orang ada yang seperti itu? Karena kalau ngasih saudara itu tidak ada profit nilai di masyarakat. Tapi kalau ngasih sama orang lain itu menjadi nilai di masyarakat. Ya, itu maka kadang lebih mementingkan saudara, mementingkan teman atau orang lain daripada saudara. Padahal kita harusnya lebih mendahulukan saudara. Pahalanya lebih banyak. Berapa? 900 kelipatan. Yang banyak lagi yaitu 100.000. Ya. Kalau kita bagi sama orang tua, ya. Anak itu masih kecil diongkosin sama orang tua. Dikasih nafkah sama orang tua. Sampai kemudian anak itu hidup mandiri. Kalau sudah mandiri orang tua, alhamdulillah anak sudah bebas dari kita. Lama-lama kitanya jadi tua, kemampuan kita menjadi berkurang. Sampai kemudian tidak ada kemampuan mencari rezeki. Maka giliran gantian anak yang memberikan nafkah kepada orang tua. Jangan sampai ya, orang tua terlantar, akhirnya tidak diberikan nafkah, ya, ngurus nggak mau, ngasih makan nggak mau, dititipin ke panti asuhan, panti jompo. Ya. Tempo hari ada kasus itu ya, ya di Jawa Timur apa di mana saya lupa itu. Ya. Anaknya 5 apa 6 gitu, 6-6-nya nggak sanggup ngurusin emaknya yang sudah di tempat tidur. Akhirnya dititipin di pantai jompo, ya. Viral, ya. Karena sudah bikin pernyataan kalau sudah dititipin pantai jompo, ya sampai meninggal dunia itu nggak boleh nengokin, nggak boleh mengurus. Ya. Begitu viral, banyak disalahkan orang, baru dah dia sadar, dibawa pulang lagi. Ya. Itu jangan sampai begitu. Terhadap orang tua harusnya berebut ingin mengurus dan merawat. Sebab orang tua itu pusaka. Ya. Orang tua itu penarik pintu berkah. Maka anak yang mau merawat orang tua hidupnya lebih berkah daripada anak yang nggak pada mau ngerawat orang tua. Tuh. Nah, pahalanya berapa tadi? 100.000. Ya mungkin bapak kita, mungkin ibu kita. Ya. Yang paling besar adalah pahalanya 900.000. Ya. Ya. Tis'umi'ati alfin. 900.000. Ngasih siapa itu? Ngasih guru. Masya Allah. Ini bukan saya nyuruh ya. Nih saya ngomong di sini nih. Ntar dikira, waduh Ustadz nih ya celamitan. Enggak. Ya.
Saya mah nggak pernah minta-minta, cuman nerima aja. Ya, saya mah jadi orang tukang nerima. Artinya dikasih apa aja saya terima gitu. Iya. Jadi kenapa? Karena guru itu murabbir ruh, ya, yang membimbing roh kita. Kalau orang tua murabbil ajsad, ya, murabbil jasad, yang membimbing merawat badan. Tapi kalau guru yang membimbing roh kita. Kalau orang tua menyelamatkan kita dari api dunia, tapi guru menyelamatkan kita dari api dunia sampai api akhirat. Tuh guru. Maka jangan pada berani sama guru, ya. Jangan pada ngelunjak sama guru, ya. Ngerokok ditegur marah, ya. Gurunya dilaporin polisi. Model apa itu sekolah begitu? Maka lihat pesantren tuh. Bagaimana cara mendidik santri supaya pada hormat sama guru. Diangkat sama Trans 7, ya. Ya, katanya feodal, ya. Tahu feodal? Ya. Feodal itu gaya penjajah itu. Padahal tidak begitu. Yang namanya kiai bangun pesantren itu tanah sendiri, ya. Kemudian biaya bangun pesantren biaya sendiri, ya. Ngajar tanpa pamrih, nggak ada yang gaji, itu begitu. Nah nanti kalau sudah besar tanahnya sendiri nggak cukup, baru teriak, ya. Ini pesantren udah nggak cukup, santri makin banyak, ayo dong digotong bareng-bareng, ya. Nah, pelebaran tanah, ya, dilelang, ada yang 5 meter, 10 meter, berapa meter dilelang. Pembangunan dilelang. Jadi modelannya begitu pesantren-pesantren itu. Ya, tapi ya, ternyata disudutkan, ya, pesantren itu di dalam tanda petik, ya, dibuka yang negatifnya, lalu kemudian tentu dengan maksud, ya, supaya orang itu tidak lagi memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Lah kalau sudah nggak ada yang nyantri, bagaimana nanti ke depan Islam, ya. Karena yang namanya gelar kiai itu kampus mana nggak ada, ya. Ya, misalnya universitas kiai nggak ada itu, ya. Ya, kampus mana aja nggak ada yang meluluskan kiai, itu nggak ada, ya. Lulusnya ya sarjana. Kalau ada sarjana ya SAG, ya, sarjana alam gaib gitu. Ada SH, ya, ya, susah hidup misalnya gitu, ya. Misalnya begitu. Nah, di RS, di rumah saja gitu. Tuh, sarjana dulu itu di RS, ya. Nah, kebanyakan yang sampai pada tingkat kiai itu lulusan dari pesantren, mengajarkan ilmu agama secara maksimal dan tidak sekedar pengetahuan, tapi juga adab, akhlak dan tata krama. Ya macam kita lah, nih, sekecil apapun tiap kajian itu pasti pertama mengedepankan moralitas akhlak, ya. Yang kedua mengajarkan agama, mungkin agama terkait dengan hukum-hukum fikih, mungkin terkait dengan mengenal Allah, ilmu tauhid, atau mungkin ilmu tentang muamalah, aktivitas hidup. Nah itu kita diajarin. Siapa yang ngajarin? Guru kita, ya. Maka wajar kalau kemudian memberikan hadiah kepada guru-guru kita, ya. Jadi mestinya begitu. Kalau temu guru di jalan tuh kerogoh kantong. Assalamualaikum Pak Kiai, mau kemana? Salaman kresek-kresek gitu kan. Jadi kiainya seneng. Jadi kiai pada seneng. Nah ini santrinya nggak pada ngerti sama kiai. Akhirnya kiainya daripada jadi kiai hidupnya susah, perutnya kempes melulu, biarin dah, ikut anu aja jadi tim ses. Kiai jadi tim ses. Nah itu kadang-kadang begitu. Atau banting setir bisnis dan sebagainya. Nah maka bagi kita sebagai santri, sebagai jamaah, kita kudu punya perhatian kepada
kita punya guru. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu kedatangan tamu jamaah ngomongnya begini, Ustaz, saya malu punya guru kayak Ustaz. Begitu. Saya mula-mulanya rada-rada, loh maksudnya apa ini? Gitu. Ya. Enggak, Ustaz kan udah dipanggil haji di mana-mana, tapi belum haji. Mau haji nggak? Kata dia begitu. Ya mau, kata saya. Udah punya ongkos belum? Saya udah punya, tapi baru 1. Biarin, kalau punya 2 baru saya berangkat. Ya udah, yang 1 saya ngongkosin, masya Allah. Jadi saya ngongkosin anak orang, saya diongkosin sama orang, impas sudah. Ya, anak orang itu siapa? Istri. Nah itu masya Allah luar biasa. Ya. Kalau kita punya guru pakaiannya necis, rapi, cakep, alhamdulillah guru saya pantas pakaiannya bagus. Gitu. Kenapa? Karena kita punya perhatian. Nah guru ya sorban aja warnanya udah kagak jelas, coklat enggak, hitam enggak, putih kagak. Ya Allah, burek ya, pecinya ya mau dibilang hitam merah, mau dibilang merah bukan merah sebenarnya. Ya Allah. Nah, maka tugas kita adalah memberikan pelayanan kepada guru. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan untuk saya, untuk semua guru. Ya. Kalaupun kemudian lewat lisan saya, anggap saya mewakili guru-guru yang lain. Gitu. Nah, jadi itu tingkatan-tingkatan kita berbagi rezeki. Kalau kita berbagi rezeki kepada orang alim, yakin bahwa harta itu tidak jatuh kepada hal-hal yang menjadikan dosa, pasti manfaat dalam kebaikan. Tapi kalau kita berikan pada orang-orang yang dia tidak ada ilmu, boleh jadi tidak sampai kepada nilai-nilai yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Tandain 7 belum. Talabtun najata minan nar fil mubahati, nanti kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.